Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia. Saya mahasiswa PGMI 4, UIN Sumatera Utara, semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi dan faktor-faktor yang membentuknya. Budaya organisasi dapat diibaratkan sebagai kepribadian dari sebuah organisasi. Ini adalah seperangkat nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang dianut dan dibagikan oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi membentuk cara kerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam organisasi tersebut. Nah, faktor-faktor yang membentuk budaya organisasi itu ada beberapa hal. Yang pertama tentang kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh dalam membentuk budaya organisasi. Kepemimpinan yang visioner, inspiratif, dan memiliki nilai-nilai yang kuat akan menjadi role model bagi karyawan yang membentuk budaya yang positif. Selanjutnya ada nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai dasar yang dianut oleh organisasi akan menjadi pedoman bagi semua anggota dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Nilai-nilai ini biasanya bertujuan dalam visi misi dan tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya tentang sejarah organisasi. Dalam faktor sejarah organisasi ini, pengalaman masa lalu, keberhasilan, dan kegagalan yang dialami organisasi akan membentuk identitas dan budaya organisasi. Yang kemudian faktor selanjutnya, struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang formal dan informal akan mempengaruhi cara kerja dan interaksi antar anggota dalam organisasi tersebut. Selanjutnya sistem imbalan. Nah, dalam sistem imbalan ini, penghargaan dan sanksi yang diterapkan akan mempengaruhi perilaku karyawan atau anggota dalam organisasi tersebut dan membentuk budaya kerja yang diinginkan. Faktor selanjutnya, faktor komunikasi. Cara berkomunikasi dalam organisasi, baik formal maupun informal, dengan komunikasi yang baik akan membentuk persepsi dan pemahaman bersama tentang nilai-nilai organisasi. Yang faktor selanjutnya tentang rekrutmen dan sosialisasi. Proses seleksi karyawan dalam program sosialisasi yang efektif akan membantu menarik dan mempertahankan karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi. Dan yang terakhir tentang faktor tentang lingkungan eksternal. Nah, dalam faktor eksternal ini seperti kondisi ekonomi, persaingan, dan regulasi pemerintah dalam mempengaruhi budaya organisasi. Di sini kita akan membahas 3 organisasi besar di Indonesia, terutama dalam segi keislaman tentang budayanya. Nah, yang pertama organisasi NU atau yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Dalam Nahdlatul Ulama memiliki budaya kultur dan tradisional. Nah, NU cenderung lebih kultural dan tradisional dalam pendekatan terhadap Islam. Mereka menekankan pada ajaran Islam yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia serta menjaga tradisi dan adat istiadat yang sudah berkembang. Kemudian tarekat dan sufi. NU memiliki hubungan yang erat dengan tarekat dan sufisme yang menekankan pada pengalaman spiritual individu dan hubungan langsung dengan Tuhan. Kemudian ada keagamaan dan komprehensif. Dari segi keagamaan dan komprehensif, Nahdlatul Ulama atau NU ini memiliki kedekatan yang komprehensif terhadap agama, meliputi aspek ibadah, akidah, akhlak, dan masyarakat. Selanjutnya toleransi dan moderasi. Nah, dalam organisasi NU dikenal dengan sikap toleransi yang tinggi terhadap keberagaman baik agama maupun budaya. Nah, organisasi yang kedua yakni adalah Al-Wasliyah. Dalam Al-Wasliyah ada budaya modernis. Nah, dalam budaya ini Al-Wasliyah memiliki cenderungan modernis dalam memahami dan mengamalkan Islam. Mereka menekankan pada pembaharuan dan adaptasi Islam terhadap perkembangan zaman. Kemudian ada dalam segi pendidikan, organisasi Al-Wasliyah sangat fokus pada pengembangan pendidikan Islam dalam mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, hal ini bisa saja kita lihat dari beberapa instansi pendidikan Al-Wasliyah, SMP Al-Wasliyah, SMA Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi kemerdekaan,
Al-Wasliyah memiliki sejarah panjang dan perjuangan kemerdekaan dalam Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan sangat kuat dalam organisasi ini. Kemudian dari segi kemandirian, Al-Wasliyah mendorong kemandirian umat Islam dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan sosial. Yang selanjutnya organisasi yang ketiga, yakni organisasi Muhammadiyah. Nah, dalam organisasi Muhammadiyah ini mereka memakai budaya Puritan. Nah, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang Puritan maksud saya, yang berusaha memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh budaya lokal. Dari segi pendidikan dan dakwah, Muhammadiyah sangat efektif dalam bidang pendidikan dan dakwah dengan tujuan mencerdaskan umat dan menyebarkan agama Islam. Kemudian dari segi kemandiriannya, sama seperti Al-Wasliyah, Muhammadiyah juga menekankan pada kemandirian umat Islam. Dan yang terakhir, organisasi Muhammadiyah ini organisasi yang sistematis dan sistematis. Kemudian Muhammadiyah ini memiliki struktur organisasi yang sangat sistematis dan teratur. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.